Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mau diganggu waktunya ya, mau ikut bergabung dalam sosialisasi tentang diseminisasi itu. Di sini kita akan membahas 3 prakasa. Yang pertama ada menciptakan lingkungan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini capaian modul dari 1.4. Sebelumnya ini adalah salah satu tugas dari CGP yang harus saya lakukan, yaitu harusnya sih saya itu memberikan sebuah pengajaran kepada Bapak Ibu untuk mengadakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tetapi kita di sini lebih ke diskusi saja ya Pak, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak membuka dulu ya Pak, tidak saya hormati, jadi langsung saja nih ke acara intinya. Ini capaian umum yang ada di modul 1.4. Ini adalah salah satu capaian yang harus saya capai di pembelajaran modul 1.4 ini. Yang pertama ada memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ini yang akan nanti kita ke depan akan bersama-sama mendiskusikan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita yang harus berpihak kepada murid. Ini ada sedikit pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Pak? Menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan ini? Ya. Hukuman fisik atau hukuman non fisik? Di sini hukuman berarti mencakup semuanya ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman apa saja nih? Jadi intinya bahwa anak itu jika dihukum dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Seperti push up misalkan, ada hukumannya seperti itu. Ya. Setuju ya. Oh, ya. Kalau hukumannya lebih ke fisik, sebetulnya tidak setuju ya. Kalau hukumannya bersifatnya mendidik, seperti disuruh membaca, itu membersihkan lingkungan sekolah, setuju ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah ini yang tadi disebutkan ya, bahwa yang kedua itu hukumannya itu lebih ke hal yang positif. Tadi sangat setuju sekali ya dengan hukuman yang nomor 2 ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Itu memberikan penghargaan. Contohnya anak itu diberikan penghargaan seperti nilai 100 misalnya. Terus mendapat reward juga dari guru, misalkan mendapat bintang berapa gitu. Itu untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Berarti yang tidak setuju cuma satu, yang nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman ke fisik, ini lebih ke fisik kayaknya, yang nomor 1 ya. Ini topik dalam eksplorasi konsep. Ini yang saya sudah pelajari di LMS. Yang pertama ada 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ini tadi yang sudah kita bahas ya dari pertanyaan pemantik tersebut atau yang disebut dengan restitusi. Yang ketiga ada 2.3 keyakinan kelas, di mana nanti kita akan bersama-sama akan membuat sebuah keyakinan kelas. Lebih tepatnya kita akan berdiskusi nih, keyakinan kelas yang seperti apa nih yang bagus diterapkan di sekolah kita. Yang 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusianya kita akan ketahui nih, manusia itu membutuhkan apa saja.
2.5 restitusi posisi kontrol. Yang keenam ada restitusi atau segitiga restitusi. Ini untuk segitiga restitusi ini bagaimana caranya kita mendidik anak. Ketika anak itu bersalah, kita itu akan menggunakan segitiga restitusi ini agar si anak itu mengakui apa yang dia lakukan atau mengakui kesalahan yang dia lakukan dan memberikan sebuah, bukan hukuman ya, tapi namanya memberikan sebuah peringatan kepada anak tersebut apa yang akan bisa mereka lakukan agar mereka itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu nanti ada di segitiga restitusi. Ini sebenarnya ada sebuah permainan, tapi kita dilanjut saja ya. Ini cuma sedikit makna dari disiplin, mungkin untuk artinya Bapak Ibu juga sudah memahami makna dari disiplin tersebut. Ya, kita lebih ke langsung. Ini ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia. Ya, kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Pertama, ada setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Gloucester. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini akan kita pelajari tentang nilai-nilai atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang memuat di dalamnya mendapatkan nilai-nilai beriman dan bertakwa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkreatif. Itu yang termuat dalam pelajaran profil pelajar Pancasila. Ini pertanyaannya ada di LMS, tapi kita lewat saja. Ini ada beberapa motivasi nih. Teori motivasi perilaku manusia. Di mana yang pertama itu ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal ya. Bisa dibaca-baca aja ya, Bu. Dari itu ada motivasi eksternal yang kedua tuh. Turunan yang kedua. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini lebih ke penghargaan ya, kalau yang nomor 2. Jadi si anak itu apa yang akan saya dapatkan nih apabila saya melakukan itu. Yang ketiga ada motivasi internal dan tujuan disiplin. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi ini timbul dari dalam diri sendiri. Timbul dari dalam diri anak sendiri. Jadi mereka itu akan menjadi apa nih jika saya melakukan hal seperti ini. Itulah teori motivasi perilaku yang dimiliki oleh manusia. Ini ada sebuah kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ada yang tahu makna dari perkataan Ki Hajar Dewantara ini? Maksud dari kata-katanya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jelas itu. Sudah jelas ya? Sudah paham berarti?
dengan kata-kata itu. Jadi mungkin kesadaran diri sendiri. bagian daripada merdeka ya. Iya, gitu. Oh, Jadi iya. tidak menunggu diperintah, tapi Iya. sudah ada kesadaran diri sendiri. Ya, jadi kesadaran itu harus dimulai dari diri sendiri ya, tanpa harus diperintah oleh orang lain. Intinya mungkin seperti itu. Apa itu restitusi? Ini tadi yang akan kita bahas tentang restitusi. Di situ restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lebih singkatnya, restitusi ini bukan berarti menghukum anak ya, tetapi kita di sini mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Misalkan kita mendapatkan anak yang jarang sekolah, berarti kita harus mencari nih, solusinya itu apa. Bukan menghukum mereka, tetapi kita mencari solusi-solusi agar si anak tersebut bisa aktif bersekolah. Harga Ya, contohnya salah satu. Dan masalah-masalah itu bisa kita selesaikan dengan restitusi. Tapi cara-caranya ada di angka selanjutnya. Nih, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Si anak oleh kita itu dibuat mereka itu merasa bersalah. Jadi kita itu membuat si anak itu merasa bersalah. Kita tanya apa yang mereka lakukan dan apa yang membuat mereka bersalah. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jika permasalahan itu terjadi dengan sesama anak, maka anak tersebut harus memperbaiki hubungan. Misalkan ada anak yang mentertawakan anak yang lain dengan nilai kecil, misalkan, maka mereka itu harus memperbaiki hubungan. Contohnya dengan meminta maaf, ya seperti itu. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Di sini kita harus menawarkan, bukan memaksa. Contohnya tadi ketika anak itu terlambat ke sekolah, kita menawarkan apa yang harus anak itu lakukan agar mereka itu tidak terlambat, ya, tidak terlambat. Itu tawaran. Sehingga kita itu akan tidak memaksa. Tidak memaksa si anak tersebut untuk aktif di sekolah. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Ini melihat ke dalam diri si anak tersebut ya. Jadi mereka itu tahu apa kesalahan-kesalahan mereka dan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini tindakan yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Apa yang harus mereka lakukan? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu dikembalikan lagi permasalahannya kepada diri si anak. Misalkan mereka terlambat sekolahnya itu karena bangunnya terlambat. Apa yang menyebabkan mereka itu bangun terlambat? Misalkan malamnya begadang. Bagaimana nih cara mereka itu biar tidak begadang? Itu dikembalikan lagi ke diri anak tersebut. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita juga harus melihat karakter. Karena setiap anak itu pasti memiliki atau beda-beda karakter. Jadi kita itu melihat karakternya baru kita melakukan tindakan. Karena tidak semua anak itu diberi tindakan yang sama, tetapi kita harus melihat karakter yang terdapat dalam diri anak tersebut. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kita sebagai perestitusi, kita itu harus tahu solusinya seperti apa. Kita mencari solusi agar anak tersebut bisa aktif dalam pembelajaran atau tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini tadi kita membuat contoh ketika murid yang satu menertawakan nilai murid yang kecil misalkan. Ini bagaimana si anak tersebut dikembalikan lagi kepada ruang kelasnya biar si anak tersebut tidak dijauhi oleh teman-temannya. Itu mungkin dari restitusi untuk mengembalikan atau yang berbuat salah pada kelompoknya ya.
Atau mungkin di sini untuk restitusi ada yang lebih ingin menambahkan nih. Apa yang harus kita lakukan untuk merestitusi? Berbagi pengalaman saja nih. Siapa di sini mungkin ada guru yang pernah mengalami siswa yang memiliki permasalahan. Kita di sini berbagi pengalaman saja. Atau misalkan ibu bapak pernah tidak di sekolah ketika mengajar misalkan melihat anak yang telat masuk atau tidak mengerjakan piket? Ya, tidak mengerjakan piket. Ini bisa kita melakukan langkah-langkahnya itu seperti ciri-ciri yang terdapat dalam restitusi ini. Jadi kita tidak langsung menghukum anaknya di tempat tersebut ya, tetapi kita memanggil anak tersebut di ruangan yang khusus gitu untuk merestitusi si anak tersebut. Mungkin ada contohnya video. Kalau untuk contoh belum ada ya Pak, belum bikin video. Tapi kalau misalkan kemarin ketika saya membuat sebuah restitusi ketika pembelajaran yang kemarin, itu ada 2 anak di kelas 4 itu. Yang pertama tidak mengerjakan tugas, dan yang kedua anak tersebut tidak melaksanakan piket. Dan sudah direstitusi. Caranya itu saya sendiri itu memanggil kedua anak tersebut ke sebuah ruangan dan melakukan restitusi. Ternyata anak tersebut itu mengalami permasalahan. Yang pertama yang tidak mengerjakan piket itu, mereka itu bangunnya kesiangan karena malamnya itu katanya begadang. Nah, sudah saya restitusi dan mereka sudah berjanji bahwa mereka akan diingatkan oleh ibunya untuk tidur tidak terlalu malam atau tidak begadang. Dan alhamdulillah sekarang anaknya udah bisa melaksanakan piket dan tidak terlambat datang ke sekolah. Dan permasalahan yang kedua itu tentang anak tidak melaksanakan tugas yang dikerjakan di rumah tentunya. Itu juga ternyata kejadian yang sama. Boleh. Bapak. Iya, Bapak. Kita lanjut ya. Permasalahan yang kedua itu tentang anak yang tidak mengerjakan tugas. Tadi sudah dilakukan pembelajarannya itu agar si anak itu mengingatkan kepada ibunya untuk mengingatkan mereka agar mereka itu sebelum tidur mengecek tugas-tugas yang ada di rumah. Ya. Atau mungkin di sini ada yang mau berbagi punya permasalahan nih, bagaimana cara merestitusi anak yang suka membuli mungkin di kelasnya atau yang tidak mau belajar mungkin. Anak yang tidak sekolah, malas. Bagaimana tuh dari rekan-rekan? Cara merestitusi mungkin anak yang tidak mau sekolah mungkin ya, malas untuk bersekolah. Mungkin ibu bisa melaksanakan langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu kita memanggil anak tersebut, ya. Kita merestitusi anak tersebut, kita berbicara secara berdua saja ya setelah berbicaranya itu tidak di depan orang banyak atau di depan rekan-rekannya. Kita itu menanyakan apa sih permasalahan mereka sehingga mereka itu tidak mau bersekolah. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan anak tersebut atau memarahi atau menghakimi mereka, tetapi kita menanyakan apa sih kesalahan mereka sehingga mereka itu dipanggil sama ibu gitu. Tanyakan saja kepada anak tersebut. Ya. Yang kedua kita menawarkan apa saja nih agar anak tersebut itu bisa termotivasi untuk masuk ke sekolah. Atau misalkan ada permasalahan di rumahnya seperti permasalahan dalam keluarga misalkan, kita juga bisa nih memperbaiki hubungan dengan keluarganya mungkin dengan
ya dengan orang tuanya gitu. Tawarkan aja ya, bukan memaksa. Ya misalkan kita memberi paksaan kepada anak, kamu harus saja sekolah, kalau tidak sekolah kamu akan mendapatkan nilai yang jelek. Ya. Itu adalah salah satu paksaan. Tetapi yang harus kita lakukan dalam restitusi ini, bagaimana menumbuhkan rasa ingin sekolahnya itu dalam diri anak. Jadi si guru tersebut itu tidak memaksa, tetapi bagaimana caranya menumbuhkan agar anak tersebut itu mau ke sekolah. Itu adalah cara restitusi yang berhasil mungkin ya. Jika berhasil mungkin anak tersebut itu akan bersekolah atas kemauan dirinya sendiri. Begitu Bu. Atau ada yang mau menambahkan yang lainnya? Itu ya untuk 9 ciri-ciri restitusi. Kita ke slide yang selanjutnya tentang eksplorasi konsep pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Tentunya sebelum kita melakukan langkah restitusi, kita juga harus membuat sebuah keyakinan kelas nih. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada yang tahu tidak? Mengapa CGP itu membuatnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin kalau peraturan itu lebih ke menekan gitu, penekanan kepada siswa. Jadi mau tidak mau siswa harus gitu. Tapi kalau misalkan keyakinan itu timbulnya dari diri siswa itu sendiri gitu. Jadi si siswa ketika ada keyakinan kelas itu, si siswa tidak merasa ditekan, tidak merasa dipaksa gitu. Jadi timbul kesadaran dari mereka sendiri. Jawabannya sangat bagus ya, betul sekali itu. Ada yang mau menambahkan dari yang lainnya nih? Peraturan Ya. itu bersifat satu arah. Jadi guru mengatur siswa. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama dan bisa diusulkan dari siswa juga, tidak mesti dari guru. Oke ya, betul sekali. Itu pernyataan dari PD. Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan itu satu arah ya Pak. Jadi kita itu yang menentukan peraturan itu apa. Kalau keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Ada yang lain mau menambahkan? Boleh. Karena cukup ya. Coba kita lihat tuh pernyataan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa nih? Itu adalah untuk menjaga keselamatan si pengemudi itu sendiri apabila terjadi kecelakaan ataupun benturan. Jadi tidak langsung mengena kepada kepala si pengemudi itu. Jadi bisa terselamatkan atau terhalang oleh Ini melindungi kepala ya. Jadi ini lebih ke apa nih? Keamanan ya. Keamanan ya, bahwa keamanan itu ketika kita menggunakan helm, ketika kita itu berkendara, kita itu harus menggunakan helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini waktu Covid nih. Sama ya, sama dengan pernyataan yang nomor 1 ya, yaitu intinya untuk keselamatan kita. Dan yang ketiga ini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada perbedaannya kan dari pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau yang pertama, kita itu menggunakan helm itu lebih ke peraturan atau keyakinan? Kebanyakan karena peraturan. Karena peraturan. Tapi harusnya menyadari dari diri kita bahwa helm itu menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan, ya betul ya. Keyakinan.
Berarti sama dengan yang ketiga juga ya, bahwa ketika kita datang tepat waktu, ketika mengikuti pelatihan, maka materi yang disampaikan oleh pelatih juga akan kita serap ya, akan lebih terserap gitu, dibandingkan dengan orang yang datangnya tidak tepat waktu. Untuk mendukung motivasi intriks, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan yang akan kita buat itu yaitu kita akan menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan-keyakinan tersebut. Yang tadi, yang pertama itu nilai yang termasuk menggunakan roda dua itu untuk keselamatan, ya. Yang kedua keselamatan, yang ketiga juga untuk menambah wawasan kita. Ini ada sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada peraturan kelas. Ini ada dua buah kesepakatan kelas. Mana yang merupakan keyakinan kelas nih? Yang A atau yang B? Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Kalau yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana nih yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Dua-duanya keyakinan kelas. Dua-duanya. Mengapa Pak? Dua-duanya. Yang B. Boleh. Ada yang dua-duanya, ada yang B. Itu juga udah kesepakatan kelas. Maksudnya yang sesuai gitu. Yang sesuai dengan keyakinan. Kalau yang ini lebih terperinci. Oh, iya. Kalau itu secara global. Jadi ada 3 nilai di situ. Ada nilai saling menyayangi, Ya, ini nilai semangat, dan kalau yang B itu lebih langsung ke nilai-nilainya ya. Kalau yang A itu nilai-nilainya ada nilai Ya. menyayangi itu ya. ya Kemudian saling semangat menyayangi. dan peduli. Itu Peduli. terdapat dalam 3 nilai itu ya. Oke. Ini terperinci. Yang ini. Kalau yang A, Dua-duanya keyakinan kelas atau bukan kelas. ya, tapi dalam kata-katanya itu lebih, kalau yang B itu langsung ke nilainya ya. Kalau yang A itu yang akan menjaga kebersihan kelas itu nilai yang terkandungnya itu apa nih? Tentang berarti menjaga kebersihan sekolah. Misalkan yang pertama, Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. disiplin berarti Di B itu termasuk kan ya. sebetulnya ada, di mana adanya Dan- kami murid yang semangat belajar. Artinya kalau semangat belajar dia akan datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Gitu. Oke, ya. Berarti dua-duanya juga termasuk ke dalam keyakinan Keyakinan kelas. kelas. Tetapi dalam penulisan atau pengungkapannya itu berbeda-beda, tetapi tujuannya itu sama, untuk Yang A itu terperinci. semangat belajar. Mungkin yang pertama ya, yang pertama B itu. lebih ke mencakup nilai-nilainya aja yang dimunculkan. Ya, yang munculnya itu nilai-nilai. Kalau yang B, kalau yang A itu Terperinci. terperinci ya. Contohnya datang tepat waktu dengan mengucapkan salam. Kalau yang B itu kami murid yang semangat belajar. Dengan datang tepat waktu, maka siswa itu menanamkan orang yang semangat dalam belajar. Itu contohnya. Mungkin yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Apa nih? Nilai yang terkandungnya dalam menjaga kebersihan sekolah. Bisa peduli juga ya. Karena ketika kelas kotor, Peduli dengan teman-teman juga masuk. Bisa Kenapa? masuk, ya. Kalau kita mengotori lingkungan artinya tidak peduli dengan teman. tidak peduli dengan teman. Berarti menjaga kebersihan sekolah, nilai yang terkandungnya itu peduli terhadap teman-teman. Ketika misalkan tidak ada yang tidak piket, berarti anak tersebut tidak peduli terhadap temannya, ya, seperti itu.
Karena sekolah yang bersih juga akan membuat anak menjadi nyaman. Keputusan kelas atau keyakinan kelas itu tidak bisa diperbandingkan antara kelas yang A dengan kelas yang B. Itu tergantung Kesepakatan masing-masing. Jadi Ya. misalkan ini di sini ada, di sini tidak ada, jadi salah, tidak seperti itu. Ya. Jadi kesepakatan kelas itu tergantung anak-anak yang mungkin apa di dalam satu kelas. Karena tadi itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi mungkin kelas 1 dengan kelas 2 akan berbeda keyakinan kelasnya. Berarti setiap kelas Bisa berbeda. berbeda. Ya, bisa berbeda-beda. Jadi kita itu tidak bisa menyamakan ya, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sama kelas 6. Karena kesiapan anaknya juga gitu. Ya, karena kesiapan anaknya juga berbeda-beda, usianya berbeda-beda gitu. Ya. Oke. Di sini ada yang mau menambahkan lagi nih tentang kesepakatan kelas yang ada di A dan B. Lanjut saja ya. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat, terdengar, salah satunya nih. Ya, T itu apa dulu, Pak? T dan Y maksudnya. T dan Y itu kayak tabel tuh. T-nya tidak gitu. Y-nya iya apa gimana? Tampak tidak tampak. Ya, tampak tidak tampak. Misalkan hormat nih, datang tepat waktu. Tidak tampaknya itu sering, hadir, terlambat. Tabel T dan Y. Kita bisa lihat tuh. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya seperti apa? Tak acuh kepada teman dan guru. Ini tampak dan tidak tampak keyakinan kelasnya. Untuk pendalaman saja nih, untuk membuat keyakinan kelas. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini untuk hormat. Yang bawahnya bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ini nih. Tampak dan tidak tampak T dan Y itu ya Bu. Terus ini menyerahkan tugas tepat waktu, bekerja tugas tidak diberikan ini. Jadi mana yang tampak dan mana yang tidak tampak. Terus dalam keyakinan kelas itu kan nanti anak-anak itu misalkan satu datang tepat waktu yang terlihatnya itu apa nih? Jadi dimasukkan lagi sama kita ketika datang tepat waktu, terlihat, terdengar, berperilakunya itu udah ya datang tepat waktu. Misalkan mereka itu menyapa terhadap guru ya, itu adalah satu perilakunya. Kalau terdengarnya dengan mengucapkan salam, misalkan assalamualaikum. Kalau yang dilihat di tabel itu lebih ke keyakinan kelas yang mana coba? Yang terdengar, terlihat, berperilaku, berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi dari keyakinan yang kita buat itu anak-anak itu bisa mengucapkan, yuk saya bantu misalkan. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima kasih, permisi. Jadi si anak itu dalam terdengarnya itu kita bisa mendengar anak tersebut mengucapkan permisi terhadap guru misalnya, ataupun kepada teman-temannya. Atau ketika anak itu meminta tolong, mereka dengan kata-kata tolong ya, atau ketika si anak tersebut meminjam misalkan, meminjam apa saja, boleh saya pinjam ya, tidak langsung mengambil saja, itu yang terdengar. Ini maksud dari Y, tabel Y ini yang kita harapkan ketika si anak itu melihat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi anak itu akan berperilaku tersenyum ramah, terus memberikan salam hormat, terus memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Dari si anak itu ketika kita mengajar tidak ribut gitu. Jadi ini dampak yang didapatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Dampaknya seperti ini. Oke. Di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa?
Jika ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa nih? Yang cocok. Bisa disiplin, bisa tanggung jawab. Kalau ketemu jawab pas black gitu. Gitu ya. Berarti kata-kata yang cocok untuk mengganti peraturan itu apa tuh? Menjadikan keyakinan kelas. Dari kalimat negatif kan ini seperti dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya berarti apa nih? Saling menghormati sesama teman. Misalkan bisa seperti itu ya. Di situ peraturan tuh dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya bisa saling menyayangi sesama teman, mungkin gitu ya. Terus yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti apa nih? Jawab. Bertanggung jawab. Kalau mau nilainya aja yang dimasukkan baru tanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Kalau lebih ke Kalau mau terperinci lagi, terperincinya apa nih? Kalau tinggal misalkan merubah kata-katanya kalau aja. misalkan kata-katanya sudah termasuk Iya. seperti Sudah ya, kalau- kembalikan Ya. ke tempat karena tidak ada kata dilarang. Ya betul, betul. Berarti yang pertama itu boleh bisa kita masukkan ke keyakinan kelas ya boleh. Kalau yang kedua tadi dirubah ya karena di sini ada nih kata-kata negatif itu dilarang mengganggu orang lain. Berarti tadi Menyayangi bisa. saling menyayangi sesama teman. Terus yang ketiga perlu perubahan atau tidak nih? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Tepat waktu. Itu nilainya. Kalau kata-katanya bisa dirubah tidak untuk dimasukkan ke keyakinan kelas? Apa sudah Udah. Sudah. Bagus itu. sudah bagus ya? Sudah menjadi kalimat yang positif. Ya, yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang terdapat dalam perkataan tersebut apa nih? Dalam peraturan tersebut? Sama tadi saya menyayangi bisa. Bisa. Oke. Untuk kata-katanya bisa dirubah atau sudah pas nih? Dirubah. Berarti apa? Saling menyayangi dan menghormati Saling menyayangi dan menghormati teman sejawat. teman sejawat. Boleh kita masukkan tuh. Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Apa nih? Sudah positif atau belum? Untuk dimasukkan ke keyakinan kelas. Apa nih? Kita rubah bersama-sama. Kalau nilainya nilai apa tuh? Nilai yang terkandung dalam dilarang menggunakan narkoba. Bisa keimanan juga ya. Religius. Karena narkoba itu barang-barang yang haram dilarang sama agama juga. Itu kesehatan juga kan itu. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau kita lihat positif kan gimana? Boleh coba. Saja menjaga kesehatan diri saja ya. Bisa menjaga kesehatan diri gitu ya Pak. Narkoba itu bisa merusak. Ya, bisa merusak diri kita sendiri, boleh atau keyakinan kelasnya. Menjaga kesehatan diri, boleh. Oke, yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Sudah positif belum ini? Budayakan antri. Budayakan antri, bisa ya. Disiplin ini ya masuknya. Kalau nilai-nilainya itu disiplin. Gunakan masker. Ini masih peraturan ya. Kalau dipositifkan berarti jadi apa? Sama ya, jaga kesehatan itu bisa masuk ke yang dilarang menggunakan narkoba tadi ya, bisa masuk ke sana. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah ke kalimat yang positif. Jadi apa nih keyakinan kelasnya? Kalau lingkungan yang kondusif
Lingkungan yang kondusif bisa itu Pak ya. Jadi anak itu tidak berlari-lari nih. Ya, lingkungan yang kondusif. Nah itu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas tersebut ya. Di sini ada beberapa keyakinan dan ada juga beberapa peraturan sekolah. Peraturan-peraturan yang salah. Nah, ini kalau nilai yang terkandungnya tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, sudah tadi kita bahas ya. Kesehatan. Narkoba kesehatan, keselamatan, keamanan juga kesehatan. Kesehatan, keselamatan. Ini. Berarti betul ya apa yang tadi kita bicarakan tentang keyakinan kelas, nilai-nilai yang terkandung dari peraturan yang ada di sebelahnya. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Ini nih, penambahan atau dihukum oleh penghargaan ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan itu maksudnya si anak tersebut itu ketika mendapat sesuatu, mereka itu diberikan sebuah penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Itu ada 8. Ini yang pertama tadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin ada yang mau lebih menjelaskan lebih spesifik nih tentang dihukum oleh penghargaan. Menjelaskan justru mau mendengarkan gitu dan Pendapat. ya dan mau Dihukum minta oleh contohnya seperti penghargaan. apa. Oleh penghargaan ya. Karena tadi di sini Penghargaan. kita berdiskusi ya, berdiskusi nih. Mungkin yang dihukum oleh penghargaan Penghargaan menurut itu bisa menimbulkan motivasi tapi eksternal, ya bukan intrinsik, ya, internal, eksternal dari luar motivasinya, tapi juga bisa menjadi penghukuman. Mengapa jadi penghukuman? Karena nanti kalau biasa diberikan penghargaan, anak motivasi dirinya berkurang. Saya melihat penghargaan dengan cara belajar gitu. Ya. Jadi ketergantungan ya. Jadi Ya, minat intrinsiknya dari dalam dirinya itu kurang. kurang. Ya. Harus ada penghargaan aja gitu. Kalau Ya. tidak ada tidak mau. Mungkin contohnya seperti tadi ya ketika anak bisa ini dikasih nilai yang tinggi atau apa gitu. Misalkan kita ke anak, nah kalau ranking 1 nanti ayah beliin sepeda. Sepeda. Semangat kan anak belajar karena ada motivasi eksternal dari Eksternal, luar, ya. bukan dari dalam diri. Tapi ketika tidak ada janji atau tidak ada iming-iming hadiah, anak itu biasa-biasa saja. Percuma Jadi semangat, hati-hati ya. gitu. Oh ya, jadi dihukum oleh penghargaan itu di mana anak itu mendapat motivasi dari luar ya. Contohnya tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Idin, si anak tersebut mau belajar ketika akan ada imbalannya. Contoh kalau ranking 1 akan diberikan sepeda oleh orang tuanya. Itu yang dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya bentuk program kebijakan atau apresiasi. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini ketika kita sebagai guru memberikan apresiasi kepada siswa kita. Mungkin lebih rincinya boleh Pak Idin? Harus jelas. Memberikan apresiasi. Tadi kalau yang pertama itu tentang memberikan hadiah. Kalau ini apresiasi seperti kata-kata mungkin ya, apresiasi, mengapresiasi anak secara berlebihan juga itu ternyata
tidak boleh. Terus kita juga harus memberikan apresiasi yang konsisten gitu. Terus ketika kita memberikan apresiasi itu tidak hanya ke satu murid saja. Misalkan ada satu murid terus saja kita memberikan apresiasi, tapi kepada yang lain tidak memberikan apresiasi. Misalnya ketika mereka melakukan sebuah kegiatan yang sangat bermakna gitu. Mungkin ya bisa contohnya kalau anak bisa mengerjakan soal atau bisa menjawab pertanyaan kita berikan tepuk tangan ya. Itu sebuah pengakuan apresiasi terhadap anak, dan itu bisa dilakukan oleh semua siswa, bukan yang ini baru dikasih tepuk tangan, yang satu mah tidak ya, seperti itu. Jadi kita harus konsisten, adil gitu ya. Jadi siapa saja yang bisa misalkan menjawab pertanyaan kita kasih tepuk tangan. Ya contohnya seperti itu ya, sangat jelas sekali. Atau yang dari lain boleh mengajukan ayo. Atau jempol atau bagus. Yang bagus gitu ya. Kalau ini misalkan yang bisa pulang itu bisa apa masuk ke dalam apresiasi misalnya. Yang bisa pulang, kalau Ya. saya bisa gurunya yang pulang. Ya. Kita mulai Ulangi duluan ya. lagi. Mungkin itu juga bisa ya dijadikan pengakuan gitu. Bisa juga. Ya, ya. Cuman mungkin kurang tepat ya kayaknya ya. Bisa tapi kurang tepatnya. Karena itu Bisa pulang kayaknya kurang tepat. kurang tepat ya. Itu kayak lebih ke hadiah ya, Kurang tepatnya nanti jadi bukan ke apresiasi. Lebih ke hadiah bukan? ini kembali kepada kemampuan masing-masing tadi. Hmm. Artinya kalau yang mampu ya setiap hari selalu pulang Pulang lebih duluan. awal. Iya. Tidak bisa mungkin selalu terbelakang. Lama-lama itu jadi malu. Jadi malu ya, betul sekali. Temannya. Nah berarti Besoknya mungkin tidak masuk sekolah karena Ya. selalu terbelakang. ya. Pulang pangkang dari Ya. Jadi pengakuan-pengakuan juga harus kita pilih-pilih juga ya Pak. Jangan sampai pengakuan tersebut malah menjadikan murid yang lainnya menjadi ya petaka atau menjadi tidak semangat gitu. Tetapi pengakuan yang harus kita lakukan itu betul tadi yang diucapkan oleh Pak Idim, bahwa semua siswa juga harus mendapatkan pengakuan dari gurunya seperti tepuk tangan atau memberikan jempol atau mengapresiasi dengan bentuk-bentuk yang murid tersebut bisa mendapatkan motivasi. Di sini ada contoh pengakuan apresiasi ini. Yang pertama pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empati besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan, nah, misalkan kita memperhatikan anak ini nih, menolong misalkan meminjamkan penghapus pada salah satu murid ya. Ini nilai kebajikan yang terkandungnya itu bahwa si anak tersebut sudah memiliki rasa empati terhadap temannya. Yang kedua, saya menghargai nilai kebajikan yang muncul yaitu kepedulian pada saat si anak membantu teman-temannya di tugas kelompok. Dan misalkan ada anak yang kurang, misalnya kan kalau pembelajaran kelompok itu suka ada anak yang begitu paham atau anak yang kurang paham. Di sini anak itu membantu temannya. Yang selanjutnya terima kasih untuk, itu pembuka. Yang kedua nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Ini misalkan pada si anak yang minjam tadi mungkin mengucapkan terima kasih kepada temannya yang sudah memberikan atau meminjamkan. Kalau di sini situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, ketika misalkan ada teman sekolahnya yang membersihkan lantai, terus anak tersebut mengucapkan terima kasih kepada temannya. Itu nilai kebajikan yang muncul rasa tanggung jawab anak tersebut. Ini contoh pengakuan. Bisa contoh pengakuan ini diapresiasikan oleh kita sebagai guru. Ketika kita melihat anak-anak kita melakukan hal-hal yang seperti tadi nih, melakukan rasa kepedulian, kita memberikan apresiasi kepada anak.
Tadi salah satunya mungkin dengan memberikan jempol nih, boleh nih, apresiasinya. Tapi kita suka banyak misalkan anak yang kita melihat anak yang suka apa namanya eh, saling membantu nih, boleh kita memberikan apresiasi ya, bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi ketika di lingkungan sekolah juga kita bisa memberikan apresiasi kebajikan kepada anak. Boleh mungkin agak diperdalam. Ya boleh, Jadi maksudnya silakan. gini, kalau tadi agak ngambang gitu ya. Ya. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan bisa diucapkan oleh guru terhadap anak. Ya, misalkan pada situasi anak menolong murid baru di kelasnya, di kelas kita ya. Jadi guru bisa mengucapkan begini. Kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali. Jadi kepada siswa itu artinya kata-kata itu harus diucapkan oleh guru. Ya. Di pembukaannya disebut nilai kebajikannya apa, kemudian situasinya apa. Contohnya misalkan gini, Pasan misalkan melihat si Kevin nolong si Idun misalkan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali Kevin misalkan ya, pada saat kamu menolong si Idun di kelas. Contohnya. Jadi kita memberikan pengakuan atau apresiasi terhadap murid. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi itu satu kalimat yang lengkap. Nah, kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengungut kertas-kertas yang berserakan dan TO. Jadi misalkan anak tidak tahu nih, ada guru yang memperhatikan ya, ambil kertas misalkan. Kelihatan oleh guru, kemudian guru memanggilnya, terima kasih ya untuk tanggung jawab kamu. Misalkan. Kemarin kamu mengungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi anak merasa, alhamdulillah. Jadi pekerjaan dia dihargai oleh guru gitu. Ya betul sekali ya Pak Dim. Ini pengakuan atau apresiasi kebajikan yang boleh dilakukan oleh kita sebagai seorang guru kepada anak kita. Tapi anak juga mungkin bisa ya mengapresiasi temannya dengan kata-kata seperti ini gitu. Oke. Ini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Berarti itu masuk ke dalam konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi si murid tersebut karena tidak menggunakan sepatu hitam disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah. Yang dibuka kan. Kayaknya ini tidak menggunakan sepatu ini kata-katanya. Iya harusnya ini ya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian mungkin ya seperti itu. Ya ini kesalahan ketik mungkin. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ini lebih hukuman ya. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya. Wajar lari. Wajar ya, karena PJOK itu lebih ke jadi sekarang kita tahu yang mana yang disebut dengan hukuman, mana yang disebut dengan konsekuensi. Kalau misalkan tadi nih, basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ketika misalkan siswa di pelajaran lain misalkan Pak Dim disuruh menyanyi di depan kelas misalkan. Nah, Ya. tadi yang poin terakhir tadi yang basket 2
Ya. untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensinya. Gimana dengan poin yang pertama, ketika misalkan itu pelajaran bahasa Indonesia Yang mana? Yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Gimana ketika itu terjadi di pelajaran bahasa Indonesia misalnya, itu termasuk hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk Hukuman. hukuman. Karena terlalu banyaknya itu mungkin. Iya. Oh, Kalau itu gitu. mas, kalau itu 2 kalimat 3 kalimat tidak masalah. Tidak masalah. Kalau 100 kali misalkan, Oh iya, Sama menguras menguras tenaga. Tetap Karena terlalu dilihat, banyak gitu ya. tetap dilihat banyaknya berapa. Gitu. Ya. 2 kali. Oh itu mah di PJOK mah cuma 2 kali. Cuma Dua 2 kali. kali. Jadi itu hitung pemanasan itu kan. masih manusiawi mungkin Jadi gitu. kalau 100 kalimat semua kalimat itu sudah termasuk konsekuensi ya. Ya. 2 kali. Walaupun itu adanya di pas pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, karena mungkin lebih apa ya, kalau 100 kali dalam buku itu Lebih lama. membuat anak tersebut mungkin. Nah, itulah hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau itu harus ada Nah, hubungannya. ada. Nah, ini ada jawabannya, betul. Yang pertama ada hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, selanjutnya hukuman, dan yang terakhir itu konsekuensi. Nah, betul ya. Jadi tadi itu mencatat 100 kali dalam buku itu tidak termasuk ke dalam konsekuensi karena banyak sekali ya 100. Mungkin kalau dilakukan oleh kita juga sebagai orang dewasa enggak ada. Kalau lari 2 kali mah kan masih dianggap hal yang sepele gitu. Jadi Ringan. kegiatannya itu harus berhubungan dengan pelajaran waktu itu. Waktu itu harus dikaitkan. Tapi kalau misalkan yang di atas mencatat 1 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin pelajarannya bahasa Indonesia materinya bukan pas nulis. Oh gitu. Mungkin lagi puisi gitu. Kalau misalnya kebetulan ini mah andai kata. Tapi terlalu banyak Bukan dalam kebetulan, teori. tapi Oh, iya. posisinya 100 kali gitu. Oh, Itu iya. kan di situ 100 kali ya mencatat. Tapi misalkan kebetulan nih materinya lagi sedang Menulis. menulis gitu. Nah, menulis apakah Menulis itu- pengarang bebas misalnya. Iya, atau misalkan apalah yang berkaitan dengan menulis misalkan. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi gitu. Tapi kalau melihat banyaknya kalimat yang ditulis, misalkan Itu masuk hukuman. Ya, jadi tetap saja ya, kalau jadi ketika kita memberikan konsekuensi jangan sampai kita itu malah memberikan hukuman gitu dengan memberikan konsekuensi yang begitu berat terhadap siswa. Ya, itu adalah hukuman atau konsekuensi. Tuh ada bedanya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Jadi ada sesuatu yang menyakitkan yang akan terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tadi menulis 100 paragraf itu bisa menyakiti fisik anak ya. Ya, 100 kalimat. Terus konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi waktu yang akan terjadinya itu pendek, kalau yang hukuman itu panjang. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Selanjutnya paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yaitu adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kita bisa lihat tabel itu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, disiplin. Mungkin dari tabel ini ada yang mau menambahkan ya? Atau lebih memperjelas tentang tabel ini.
Hukuman itu lebih ke negatif, konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Bisa dibaca saja ya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tetapi tadi kita akan menerapkan tentang restitusi nih. Ini mungkin perbedaan-perbedaannya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada tuh di kalimat yang paling bawah, peraturan. Kamu harus, jadi itu kayak ada penekanan ya kalau hukuman. Konsekuensinya apa tuh? Lebih ke mampukah kamu? Tapi dalam pelaksanaannya kalau menggunakan restitusi 100% tanpa ada konsekuensi, kayaknya kurang baik juga. Misalkan anak sedang mengerjakan PR, Ya. panggil, kenapa sedang PR, bla 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 bla, ini, solusinya bagaimana, begini. Minggu besoknya tidak mengerjakan lagi, dipanggil lagi. Setiap dipanggil begitu. Kalau tidak ada konsekuensi, kayaknya kurang pas juga gitu. Kurang pas, Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. tidak perubahan. Tapi jika ingin terjadi identitas yang sukses, konsekuensi itu harus restitusi itu harus diiringi dengan konsekuensi, berarti begitu. Berapa kali misalkan sudah 3 kali tidak berhasil, ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Tetapi jangan sampai ada hukuman aja ya Pak. Ya, karena hukuman itu identitas yang gagal. Kayak itu. Ada lagi yang mau menambahkan tuh tentang identitas sukses. Jadi ketika kita memiliki anak yang tidak disiplin, selain kita merestitusi, kita juga harus memiliki konsekuensi terhadap anak tersebut ya. Jika kejadian tersebut dijadikan secara berulang-ulang. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Betul tidak? Bahwa kita itu memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Betul sekali ya, karena tanpa ada rasa kasih sayang mungkin kita juga tidak akan bisa duduk bersama di sini. Selanjutnya ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, dan bertahan hidup. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada sebuah kasus atau contoh ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya ini apa nih? Bagaimana nih? Kebutuhan apa nih anak? Mana? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa nih? Kebutuhan yang diinginkan anak. Itu punya jiwa seni dalam menyanyi. Jadi kebutuhan anak itu ingin diekspresikan dalam bentuk seni. Berarti guru harus mengadakan memfasilitasi untuk kegiatan bernyanyi. Kegiatan bernyanyi. Ya, kebutuhannya itu guru harus mengadakan kegiatan bernyanyi. Nah, terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa ini? Kasih sayang. Ingin diperhatikan. Kasih sayang ya, ingin diperhatikan oleh guru. Diperhatikan, ingin diakui. Ingin diakui ya, ingin mendapatkan kasih sayang yang lebih nih dari gurunya. Yang selanjutnya, aku bosan. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa nih? Bosan mendengarkan guru. Bosan. Gurunya terlalu banyak ceramah. Ya, bosan Jadi ini. dia bosan. Mungkin anaknya kinestetik atau perlu gerak. Perlu Pembelajaran yang lebih menyenangkan. menyenangkan, Iya. anak yang bisa gerak kerja kelompok atau gimana gitu. Ya, itu kebutuhan yang diinginkan oleh anak ya. Aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa nih? Si anak ini senang nih, sebal. Gambarnya jelek.
Gambarnya jelek, tetapi sama ibu gurunya malah ditunjukkan ke teman-temannya. Seolah dipermalukan ya. Ya, seolah-olah dipermalukan oleh ibu gurunya. Kebutuhannya berarti dia ingin dihargai. Ingin dihargai, ya, ingin dihargai oleh ibu gurunya. Coba Ya. lihat jawabannya. Kesenangan. Nih, ini juga ada tabel nih. Jawaban sama lagi. Bisa kita baca bersama-sama nih. Kebutuhannya kesenangan tindakan Anda. Tindakan yang akan kita lakukan mungkin ya. Itu ada jawaban dari Pak Malik. Iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat Capsek baru itu kebingungan kalau ku tanya-tanya di rapat kebutuhan kesenangan. Jadi tindakan kita harus dilakukan nih kepada teman yang seperti itu bagaimana nih? Jadi mereka itu senang gitu melihat Capseknya itu kebingungan ketika ditanya-tanya saat rapat. Terus yang kedua, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih, cinta dan kasih sayang. Jadi orang ini sudah berprasangka baik nih terhadap orang lain. Saya sebenarnya gak paham beliau bicara apa tadi Pak Julfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah senior di sini tapi kelihatan gak paham? Malu dong, ini penguasaan. Jadi biar dia tidak terlihatan lebih senior, dia itu bertanya-tanya saja nih kepada temannya itu Pak Julfikar. Yang kedua, yang terakhir, gaya ngomongnya Pak Julfikar itu monoton sekali ya, bosan. Jadi mendengarnya, saya pikir tidak akan selesai-selesai. Ngomongnya begitu saja, gak ada cara lain yang untuk menyampaikan materi dia, kebebasan. Kebutuhan itu kebebasan. Berarti tindakan yang harus dilakukan Pak Julfikar itu biar tidak bosan mungkin ya ngomongnya. Jadi jangan begitu-begitu saja. Oke, selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu posisi kontrol. Ini sebenarnya bisa kita lihat-lihat saja. Motivasi, identitas gagal, identitas berhasil sukses, kontrol diri. Di sini ada yang menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Kita tinggal pilih saja nih dari 5 posisi kontrol ini. Kita itu mau menjadi apa? Mau menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer, atau kita pilih semuanya. Ya bisa dibaca-baca saja kalau ini. Nah ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman, lebih akrab ya kalau ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kita berlaku seperti manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukuman. Itu pernyataan-pernyataannya. Di sini ada lagi nih. Seperti bulat-bulat, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Di sini ada nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Ini bersangkutan dengan yang tadi. Masih yang tadi.
Di sini ada segitiga restitusi. Ini yang telah tadi kita bahas bersama-sama. Segitiga restitusi seperti ini. Yang pertama ada validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan apa yang akan mereka pakai. Yang selanjutnya yang ketiga menstabilkan identitas agar anak tersebut bisa diakui oleh teman-temannya. Nah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi tentunya si anak tersebut mempunyai alasan mengapa mereka itu tidak melaksanakan PGAT di kelas. Yang kedua, kita juga menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan anak ini membutuhkan apa nih? Misalkan membutuhkan alarm biar bangunnya itu tidak kesiangan. Terus nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Setelah mereka tahu kesalahannya, anak itu akan tahu juga nilai-nilai yang telah disepakati tadi dalam keyakinan kelasnya. Terus anak tersebut itu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Seperti itu. Itu adalah yang termuat dalam segitiga restitusi. Disiplin positif. Bisa dibaca saja nih tentang disiplin positif. Di bawahnya itu ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi ini berkaitan dengan permainan kepala tangan yang sudah kita lewati. Ya. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu untuk menghindari hukuman. Kita juga memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realisasi kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Itu maksudnya kelima kebutuhan dasar manusia. Itu mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Kalau ada yang ingin menambahkan silahkan, izin atau yang lainnya boleh dari kegiatan kita hari ini. Atau bahasan mungkin boleh menambahkan. Bahas boleh menambahkan. Yang refleksi aja nih dari kegiatan kita hari ini. Ya mungkin dari kegiatan yang sudah kita simak, bersama, pentingnya kita menciptakan budaya positif, ya baik itu di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas, dan sangat berpengaruh ketika ada hukuman dan tadi ketika ada konsekuensi ya. Jadi lebih baik kita menggunakan konsekuensi dibanding dengan hukuman karena itu akan sangat berdampak besar kepada peserta didik kita. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih masukannya, Mas. Ada lagi yang lain? Teman-teman. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertemuan hari ini luar biasa sekali ya. Banyak ilmu baru yang kita dapatkan, dapatkan di hari ini. Salah satunya yaitu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah dibahas. Memang betul ketika kita memberikan hukuman kepada anak itu akan menjadikan anak semacam trauma, mungkin akan merasa bersalah, takut sama guru. Jadi ketika anak tidak melakukan kesalahan pun bukan karena dari dasar dirinya ingin disiplin, karena takut ya. Jadi jika kita menemukan anak yang salah,
kita jangan menghukumnya, tapi lakukan tadi restitusi. Berarti kita bertindak sebagai manajer di situ, memberikan kenapa dia melakukan seperti itu, terus hal apa yang akan dilakukan ke depannya, supaya anak menyadari bahwa kesalahannya itu bisa diperbaiki dan dia bisa merasa dihargai gitu ya. Tidak tidak mengalami trauma sehingga kepercayaan dirinya akan muncul. Terima kasih ya Pak Rodi. Ini saya sedikit menghangatkan kembali mungkin ingatan-ingatan saya ketika ikut CGP juga, yang mungkin udah hampir lupa sekarang teringat kembali, dan mudah-mudahan juga ini berdampak positif bagi kita sebagai pendidik, karena disiplin positif itu bukan untuk siswa saja, tetapi juga untuk kita semua, guru dan pendidik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan tanggapannya dan masukannya. Ya, ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau masukan? Bapak. Ya. Terima kasih kepada Pak Dodi selaku CGP yang telah memberikan waktunya untuk menanggapi ataupun merefleksi dari pemaparan materinya. Sangat luar biasa sekali ya apa yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Dodi itu. Ternyata Bapak Ibu semuanya, hal disiplin positif itu seakan-akan mengingatkan kepada kita. Jadi tidak, tadi kan dibahasnya itu adalah hanya untuk siswa ya. Tetapi sebetulnya kita pun merasa tersentuh juga begitu ya. Jadi seolah-olah kata Pak Idin itu asal diingat tandai gitu. Jadi betul, itu apa yang disampaikan itu adalah untuk siswa, tetapi hakikatnya adalah untuk kita semua gitu ya, selaku pendidik. Jadi terlebih dahulu kita yang mendisiplinkan diri sebelum mendisiplinkan anak gitu. Jadi setelah kita perhatikan, jadi kalau dulu itu disiplin, kalau sekarang itu adalah kesepakatan ya, kesepakatan. Jadi betul itu sangat istilahnya itu mempengaruhi psikolis kita gitu. Karena kalau zaman dulu itu disiplin, karena disiplin larinya itu kepada hukuman ya, di sekolah itu. Sehingga kalau zaman kita itu dulu ketika misalnya disuruh menalar perkalian, kalau tidak bisa itu berdiri per kelas kata ya, dan jam dulu kita. Bahkan saya itu pernah waktu di MDA itu karena tidak hafal talaran itu sama bapak guru itu, betis kita itu diceprek sama penggaris ya, pada waktu itu. Nah, saya ingat sampai sekarang, tetapi ingatnya itu tidak benci, hanya itu adalah merupakan motivasi bagi saya gitu. Dan sampai sekarang pun saya merasa bersyukur ya kalau bagi saya gitu. Dan ternyata cepretannya itu motivasi begitu. Dan sampai sekarang gitu ya, apa yang beliau ajarkan kepada saya, ilmu-ilmunya itu bisa dimanfaatkan baik diri sendiri juga bagi masyarakat sekitar begitu. Gitu. Jadi betul sekali ya, di kurikulum Merdeka ini ada paradigma baru atau perubahan positif yang tidak istilahnya itu memponis anak itu salah begitu ya. Jadi anak itu karena mempunyai istilahnya itu rasa yang ingin
di kurikulum Merdeka ini semuanya tampak. Terus terang saja kalau dulu itu tidak tampak, sampai-sampai ketika melihat guru itu sepertinya itu takut. Nah, pernah saya alami karena waktu itu adalah jalan kaki, jalannya itu lurus, dari jauh sudah kelihatan ada penghulu akan berpapasan dengan kita. Saya itu ngumpet di rumput, saking takutnya, padahal guru tidak mungkin apa-apa ya gitu. Tapi kita udah merasa bersalah, merasa takut duluan. Kalau sekarang itu karena guru dengan murid itu adalah saling menghargai dan saling menyayangi, sehingga tidak ada soalnya sepertinya tidak ada jurang pemisah yang menakutkan gitu ya antara guru dengan murid. Itu merupakan pelajaran sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dudi tadi hakikatnya itu adalah buat mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan teori kontrol atau apa yang disebut disiplin positif tadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dodi atas ilmunya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Pak Kepala Sekolah ya atas masukan dan motivasinya juga terhadap saya untuk mengikuti CGP lebih giat lagi ya Pak. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soalnya guys.